Satu, dua, tiga. Oke. Jelas. Sama ya? Sama masyarakat. Siapa yang mau gantiin Gibran dari Wapres? Gampang ya, banyak betul kan. Yang punya potensi, punya CR utama di DPR. Aduh, Bung Rocky ini main ganti-ganti aja. Soalnya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky selalu menjadi kenyataan. Kalau saya pribadi sih, mungkin seluruh rakyat Indonesia pun sepakat. Siapapun yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, syaratnya satu, yaitu memiliki ijazah yang jelas. Mas Wapres. Negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar. Kita pengen warga terlindungi, warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Udah lebih. Pernyataan Mas Wapres di Kabupaten Karo tanggal 29 Agustus kemarin. Dia bilang katanya negara harus hadir untuk rakyatnya. Jangan hanya hadir untuk para pemodal besar, oligarki. Bener gak? Yang akhirnya menyingkirkan hak-hak tanah adat, tokoh ulama, masyarakat kecil. Bener kagak? Gue cari-cari literasinya, men. Kalau ini diarahin ke Pak Prabowo sebagai presiden, nggak mungkin. Pak Prabowo kemarin ngeluarin perpres terkait pembatalan proyek PSN di Rempang, Ekopark, PIK 2. Bener kagak? Iya kan? Tapi gue dapat data bahwa di eranya Pak Jokowi, bapaknya Mas Wapres, itu hak-hak tanah adat, bahkan Rempang, lu tahu kan kondisinya kayak apa waktu itu, nenek-nenek dikriminalisasi segala macem, tanah-tanah adat di Papua semua segala macem. Berarti sekarang Mas Wapres nyerang bapaknya, idola gue, men, Jokowi. Berarti kita sekarang punya Wapres yang durhaka sama bapaknya. Bapaknya dijelek-jelekin, men, depan umum. Bener gak? Sebuah dokumen pribadi, apalagi yang dimiliki orang sekelas wakil presiden yang juga anak presiden, kok ya bisa diragukan? Loh, ini orang gere loh ini. Bukan sesuatu yang sepele kalau sampai orang nomor 2 di Indonesia itu diragukan ijazahnya. Ini semacam batas kepercayaan rakyat pada keluarga Jokowi. Beneran setipis tisu dibelah 7 aja, atau malah sebesar jembatan Sirotol Mustaqim gitu, tipis gitu. Seolah-olah apa saja yang ada pada mereka itu hanya bisa memberi beban berat, tidak malah memberi beban ringan pada bangsa ini. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berkaca. Ngilo gitu dewe-dewe lah, dalam hidup itu mesti ngati-hati. Lo sekelas jabatan presiden dan wapres iso dionyo-nyo masalah individu itu, Pak, kebangetan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Mereka yang menggugat rasa geleme dhewe ujug-ujug gugat, pasti dia punya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, yang mereka katakan di sini yaitu inilah ciri khas kalau ternaknya kan gak lulus ujian, bikin malu anak bangsa kita karena tidak mempunyai pendidikan sendiri. Ya, bikin malu aja ini Gibran, teman-teman. Nah, si Gibran harus segera dimakzulkan, gak pantas jadi wapres, teman-teman. Nah, setiap pidato kok kayak orang lagi bingung tidur yang roh. Ya, yang belum ngumpul semua cingklang-cingklung, gak ada kualitas SM sekali. Ya, sama sekali. Jadi ini Gibran kalau berpidato itu kayak lagi orang tidur, teman-teman. Ya, dia tidak bisa sebenarnya. Dia hanya bisa itu sebenarnya hanya bisa main game. Makanya kalau tidak ada pendidikan itu, ya
bikin malu aja yang dia lakukan karena dia tidak bisa nyambung kalau ada yang mau berbicara dengan Pak Gibran ini. Nah, tak mungkin malu karena sengaja untuk bikin gaduh negara aja. Nah, itu wapres dari kampanye sampai sekarang cuma bisa bagi-bagi susu, kue pakai sarung tangan, nggak bisa jawab pertanyaan dari masyarakat yang hadir, nggak bisa. Ya, itulah Gibran yang saat ini teman-teman. Ya, kalau misalnya dia tidak mau berbicara itu berarti dia tidak lagi bisa berbicara atau tidak bisa menjawab pertanyaan yang mau bertanya ke Gibran itu. Nah, itulah yang membuat negara kita jadi malu hanya karena gara-gara itu teman-teman. Nah, dipikir negara ini bukan bapaknya memimpin untuk mainan. Sadar nggak kamu Gibran, kalau nggak mampu jangan dipaksa. Ya, sebaiknya kamu harus mundur saja. Kalau misalnya kamu tahu kemampuanmu itu berarti kamu harus mundur dan tidak mau lagi jadi pemimpin di negara kita ini. Nah, ini Gibran ya masih bertahan dengan pendiriannya sendiri. Ya, itulah hasilnya kalau misalnya tidak mau sadar diri teman-teman. Nah, yang bikin malu itu adalah dirinya sendiri. Jadi yang malu itu adalah dirinya sendiri juga. Nah, kalau misalnya dia tahu ataupun sadar dengan kemampuannya, mungkin dia harus mengundurkan dirinya. Nah, itu yang namanya adil ya, atau namanya orang cerdas. Dia tahu kemampuannya sendiri, makanya dia mundur. Bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya muka tembok saja. Betul, inilah yang sangat memalukan sekali di negara kita ini. Jadi terbukti ucapan Pak Mahfud, Gibran jadi bahan olok-olokan sepanjang hidupnya. Ya, karena sudah terbukti Gibran itu tidak bisa berbicara, makanya dia sepanjang hidupnya diejek-ejek ataupun diolok-olokan teman-teman. Ya, karena sudah terbukti dia itu tidak berpendidikan dan tidak punya moral juga teman-teman. Nah, mana termul nggak ada yang komen ya, apa sudah mengakui kalau junjungan hanya pelanga-pelango, dinabrak konstitusi, digendong bapaknya, dibuka pintu oleh pamannya. Angel mau jadi negara kaya apa Indonesia kalau dipimpin ditinggalin, utang bapaknya ke kaya gunung, 10 tahun koruptor, dikasih ruang untuk maling. Nah, sekarang terbongkar maling-malingnya. Nah, waktu Pak Jokowi menjadi presiden itu sebenarnya dia bukan sebagai seorang pemimpin, melainkan hanya mengambil uang sebanyak-banyaknya dan mengorupsi uang atau dana yang ada di Indonesia kita itu sebenarnya. Jadi yang sekarang itu adalah hutang-hutang bapaknya Gibran ini masih menumpung di Indonesia kita. Jadi Indonesia kita jadi capek membayarnya teman-teman ke luar negeri. Nah, itulah yang tidak berterima rakyat sekarang dengan kelakuan seperti itu ya. Jadi ya, kok dipaksakan oleh orang tuanya, kasihan jadi korban buliin teman-teman. Ya, ini juga karena kesalahan Jokowi karena telah memaksakan anaknya untuk jadi wakil presiden. Makanya itu yang malu sendiri adalah keluarga Pak Jokowi karena dia memaksakan anaknya, sedangkan kemampuan anaknya dia tidak mengetahui kalau misalnya anaknya itu tidak bisa berpidato dan tidak memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi yang malu itu adalah Pak Jokowi sebenarnya teman-teman dengan Gibran ini. Nah, masih waktunya main game dipaksa jadi wapres, maksa dan ambisi banget bapaknya, nggak tahu malu ya, nggak tahu malu. Jadi nah, karena dipaksa Pak Gibran untuk jadi wakil presiden, maka ya itulah hasilnya ataupun buktinya kita malu sendiri mendengar pidato Pak Gibran. Jadi waduh, kasihan banget bangsa Indonesia sebesar ini dipimpin wapres ijazah nggak jelas alias pelanga-pelango. Betul teman-teman, kasihan banget ya dengan pemimpin kita kali ini ya, karena dipimpin oleh ijazah yang tidak jelas. Jadi ya, mungkin kita bikin malu karena yang tidak jelas itu adalah Pak Gibran teman-teman. Nah, Jokowi, Gibran, KPU harus dan wajib dinepalkan. Pasti semua urusan selesai, paham. Ya, jadi kalau misalnya Jokowi dan Gibran itu beserta KPU sudah dinepalkan, maka Indonesia kita jadi aman dan maju terus. Ya, jadi sebaiknya para hakim dan para jaksa bisa mengerti dengan perasaan para rakyat karena tidak berterima dengan hal ini teman-teman. Nah,
buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan bapaknya. Gibran itu tidak jauh dari bapaknya kelakuannya, tidak bisa berbeda dengan kelakuan yang dilakukan oleh bapaknya yang telah memalsukan ijazahnya. Namun karena telah terjadi hal seperti itu, yang malu itu adalah Bapak Jokowi sendiri karena telah memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden sendiri. Nah, netizen wajar kritik kepada rakyat Indonesia. 2, karena rakyat tidak mau punya pemimpin yang selalu tidak bisa menjawab setiap pertanyaan warga. Nah, jadi para TNI dan semua rakyat, padahal yang dipertanyakan warga itu teramat penting bagi keselamatan warga. Kami rakyat sangat kecewa bahwa kami punya wapres yang tidak ada fungsi-fungsi selain pencitraan, tidak ada lagi ke kinerja-kinerja. Kasihan Pak Prabowo memiliki wakil seperti itu yang tidak bisa berpidato dan tidak bisa berbicara ataupun tidak nyambung kalau misalnya ada salah satu warga yang mau bertanya ke Pak Gibran itu sebenarnya. Jadi yang malu itu adalah Pak Prabowo karena memiliki wakil seperti itu, teman-teman. Jadi pidato saja nggak jelas, wapres anaknya Makudi, kasihan anaknya paksakan jadi wapres yang jelas nggak berhasil, nggak masuk akal semua yang dia katakan itu, teman-teman. Nah, gimana kalau Ibu Ni dan istrinya mendengar melihat video ini? Hilang sudah harga dirinya, duit tas mewah nggak ada artinya jika jika hidup terhina dibully rakyatnya sendiri. Betul, teman-teman. Kalau misalnya bapak sama istrinya Pak Gibran ini yang malu itu mereka sendiri kalau melihat video seperti ini, karena Pak Gibran yang tidak bisa nyambung. Kalau misalnya ada salah seorang warga yang mau bertanya kepada Pak Gibran itu mungkin tidak nyambung, teman-teman. Itulah yang kita nantikan.